Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Kamil dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang berjudul Strategi Dakwah Komunitas Bikers Dakwah Bandung dalam membentuk akhlak anggota komunitasnya. Adapun dosen pembimbing saya adalah Ibu Dr. Hairiwati, DRA di Pelteso MSI, dan juga Bapak Maki Ahmad Nasir, SAG MIRK PhD. Nah, latar belakang masalah ini berangkat dari manusia yang seringkali menggunakan komunikasi sebagai salah satu alat bantu aktivitas dasar dalam kehidupan. Tentu komunikasi itu sangat penting karena komunikasi erat kaitannya dengan kehidupan interaksi sosial gitu. Bisa digunakan pada saat personal maupun profesional, individu maupun kelompok gitu. Nah, adanya model biasanya untuk mempermudah proses komunikasi. Seperti kata Laswell yang memberikan pemahaman secara luas bahwa yang terpenting dalam proses komunikasi itu kita mengetahui tahapan-tahapannya seperti siapa yang berkata apa, untuk siapa dan pengaruhi bagaimana gitu. Nah, pesan sendiri memiliki makna yang beragam menurut sudut pandang masing-masing. Bila kaitannya dengan dakwah, maka dakwah ini mengandung isi dari aktivitas yang dilakukan oleh dai pada mad'u dalam proses dakwah yang dikenal sebagai pesan dakwah gitu. Nah, dalam kehidupan sosial, manusia sesungguhnya cara dalam menyalurkan beragam ekspresi termasuk keinginan dan minatnya gitu. Nah, akan menjadi fatal jika wadah yang menaunginya atau tempat ekspresinya itu tidak tepat, termasuk dalam komunitas motoran. Pandangan dari masyarakat sendiri terhadap komunitas motoran kurang begitu baik. Jadi katanya asumsinya bahwa komunitas motoran itu penguasa di jalanan, bertindak suka hatinya, ugal-ugalan, kesan negatif lainnya gitu. Stigma ini tidak sebenarnya betul, karena masih ada saja komunitas motoran berada di jalan positif, bahkan menanamkan nilai kebaikan. Salah satunya komunitas Bikers Dakwah Bandung ini. Nah, dengan strategi dan juga terobosan dakwahnya ini mengharapkan agar para anggotanya tidak atau menepis anggapan negatif dari masyarakat tersebut. Nah, tujuannya untuk mengetahui tahapan strategi dakwah yang dilakukan oleh komunitas Bikers Dakwah Bandung. Lalu yang kedua, untuk mengetahui implementasi dakwah. Yang ketiga, mengetahui faktor pendukung dan juga penghambat. Langkah-langkah penelitian yang pertama, jenis penelitiannya kualitatif, metodenya dengan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi, penyajian data, dan juga terakhir kesimpulan. Nah, hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama, sekilas tentang profilnya, bahwa Bikers Dakwah Bandung ini merupakan salah satu cabang dari Bikers Dakwah Perusahaan yang berada di Jakarta. Nah, didirikan di Bandung ini pada tahun 18 Januari 2021 oleh Dina Naufal sebagai salah satu bentuk ekspresi hijrah yang ditekuninya pada tahun 2011. Bikers Dakwah sebagai komunitas tidak hanya terbatas hanya untuk para hobi yang bermotor, tetapi juga sebagai tempat bagi siapapun yang memiliki keinginan untuk berhijrah atau memiliki keinginan untuk belajar agama secara mendalam. Kegiatannya itu banyak gitu ya. Ada kajian, barbecue, Jumat, berbagi, submori, sport, dan juga tablik akbar. Nah, tahapan strategi dakwahnya seperti apa gitu? Karena para pengurus itu pertama menetapkan dulu visi misinya. Tujuannya agar apa? Agar nantinya para pengurus, anggota, ketua, dan seluruh yang berada di komponen di komunitas Bikers Dakwah ini memiliki satu visi misi yang sama gitu. Sehingga terciptalah satu arah, satu perasaan, dan satu tanggung jawab yang sama. Di samping itu juga riset anggota gitu atau fact finding dalam investigasi fakta dan data. Jadi untuk memudahkan dakwah apa yang tepat, sehingga para pengurus itu berupaya untuk untuk riset gitu, riset anggota. Nah, implementasinya tadi kalau misalkan secara garis besarnya ada 3 gitu ya. Dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan seperti Jumat berbagi, mengunjungi teman yang sedang sakit, atau pada saat ada orang yang kesusahan kita bantu gitu. Itu yang dilakukan oleh komunitas Bikers Dakwah. Dakwah bilisan berupa dengan ucapan gitu ya, seperti pada saat kajian dan juga pada saat kopdar gitu ya. Yang ketiga, dakwah bil kolam pada saat kajian atau pada saat tablik akbar itu biasanya para pemateri menulis sehingga
untuk bagaimana cara mengikat tulisan itu, yaitu dengan ditulis gitu. Nah, faktor pendukungnya pertama, materi yang disampaikannya itu mudah dipahami, kuatnya tali persaudaraan, manfaat dari programnya begitu besar, konsisten visi dan misi, dukungan dari eksternal. Dan juga faktor penghambat dari kegiatan atau strateginya, komunikasi yang tidak berjalan begitu baik, waktu dan jarak, permasalahan dana, SDM yang belum sepenuhnya komitmen, dan branding yang belum dilakukan. Jadi kesimpulannya, dalam tahapan membuat strategi, para pengurus mencoba merumuskan strategi secara rapih gitu, dari aspek visi misi sampai strategi alternatif. Pada saat implementasi juga melakukan beragam cara, jadi tidak hanya satu arah dakwahnya gitu. Lalu yang ketiga, faktor pendukung dan penghambatnya bisa dikatakan faktor penghambatnya tidak begitu fatal, jadi masih bisa teratasi dengan baik melalui strategi alternatifnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.